Tapi pertolongan Allah yang aku rasa selama 3 hari itu, yang pertama, ponakanku yang seumuran denganku beli rokok. Taunya uangnya malah dilebihin buat jajan anakku. Hari kedua aku nemu uang di laciku yang aku sendiri udah lupa, aku kira nggak ada uangnya. Di hari ketiga kakakku yang di kota suruh aku beliin lauk buat bapak dan dilebihin uangnya buat jajan anakku. Masya Allah Kak Mel, alhamdulillah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, langsung aja, ini nomor adminnya ya. Nah, testimoni kali ini dari Mbak Meca di Jawa ya. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Meca aja ya kita bacanya, dari Jawa. Halo Mbak Meca, pengen sharing sekaligus bertanya sama Kakak Mel. Aku kenal sholawat sebenarnya udah lama dari kajian Ustadz Yusuf Mansur, hingga di tahun 2020 Allah uji rumah tanggaku. Alhamdulillahnya waktu ketemu tetangga di perantauan yang udah kayak saudara sendiri. Saat suami selingkuh gak pulang-pulang, saat aku hamil lagi, tetanggaku meminta aku untuk terus perbanyak sholawat. Singkat cerita, setelah aku lahiran kami pun bercerai. Kala itu aku ditinggalkan meninggal oleh ibu. Aku tinggal dengan bapak, tapi bapak punya sifat dendam dan temperamental. Pernah suatu ketika adik kandung yang juga tetangganya main ke rumah, malah dimarahi. Akhirnya dari situ aku diambil alih oleh kakak yang paling pertama untuk tinggal di rumahnya aja. 2 tahun aku bisa punya uang hasil kerja dulu, dan pernah ada uang masuk ke rekening seharga handphone yang aku beli Mbak Mel, dan itu pun bukan uang warisan karena itu ibu meninggal, pun tidak ada pembagian harta waris karena bapak masih hidup. Alhamdulillah berkah sholawat aku bisa kebeli motor cash, bisa punya handphone baru cash juga. Tapi Kamel namanya manusia, karena aku tinggal di rumah kakakku juga punya tekanan. Jadi aku selalu dijadikan alasan kenapa warung pasar punya almarhumah ibu yang harusnya dibagikan ke ahli waris malah masih dipegang oleh kakak dengan alasan aku dan anakku. Padahal Kakak Mel, aku selama tinggal di rumah kakak tidak pernah dicukupi kebutuhanku. Ibaratnya aku tinggal di rumah kakak hanya buat makan saja, untuk beli susu, anak sakit, dan kebutuhan lainnya itu pure dariku. 1 tahun lalu aku pernah bilang ke keluarga untuk minta jatah warung punya ibu agar aku punya usaha, malah disuruh nempatin warung yang di rumahnya aja. Padahal 5 tahun ini warung ini udah 3 kali ganti orang dan emang sepi pengunjung. Sampai akhirnya 7 bulan yang lalu saat anakku genap 3 tahun, aku pengen balik lagi kerja dan selalu minta dalam doaku bahwa dalam sholat, dalam tahajudku. Ternyata setelah aku berdoa, selang beberapa hari atau jam anakku pasti selalu sakit. Dalam 7 bulan ini saya udah 2 kali rawat inap. Akhirnya sekarang aku bertekad untuk tidak lagi terobsesi untuk kerja di luar. Mungkin memang baiknya di rumah. Kak Mel, sebenarnya selama 7 bulan aku udah diberikan jalan usaha selain dagang warung ini. Aku dapat saat aku minta kerja
kerja dan Allah kasih petunjuk untuk aku juga ikut afiliasi mulai dari TikTok Shop dan sekarang merambah ke Shopee affiliate. Tapi karena aku yang terobsesi untuk kerja makanya tidak fokus ke affiliate. Saat 4 hari yang lalu aku lagi galau karena aku pernah juga 2 tahun lalu suka nyimak video kakak Mel di YouTube. Tiba-tiba YouTube Kamil muncul di berandaku, seolah mengajak aku untuk kembali bersolawat. Aku coba minta tolong dibukakan rizki lewat afiliasi meskipun belum wow kayak yang lain, masih di pendapatan ribuan, belasan ribu per hari. Tapi pertolongan Allah yang aku rasa selama 3 hari itu, yang pertama, ponakanku yang seumuran denganku beli rokok, taunya uangnya malah dilebihin buat jajan anakku. Hari kedua aku nemu uang di laciku yang aku sendiri udah lupa, aku kira nggak ada uangnya. Di hari ketiga kakakku yang di kota suruh aku beliin lauk buat bapak dan dilebihin uangnya buat jajan anakku. Masya Allah Kak Mel, alhamdulillah rezeki. Sekarang aku lagi coba konsisten 100 munjiat setelah tahajud dan sajaratun nukut, gak pernah ku hitung. Aku juga lagi punya utang Mbak Mel, jadi kan aku jalanin warung tempat rumah kakak. Nah buat belanja aku beli di rumah di kakak, karena untuk kebutuhan aku dan anakku uang warung aku pakai Mbak Mel, jadi aku punya utang ke kakak sebesar 2,2 juta. Mbak Mel, sholawat yang harus kubaca harus berapa ya agar hutangku cepat lunas dan afiliasi, susah banget sih, afiliasi. Karena di sini tulisannya begini, jadi aku begitu bacanya, afiliasi. Di sini tulisannya afiliasiku gitu loh. Jadi jangan nyalain aku ya, Mbak Mel, nggak masalah ya. Gacor kayak yang lain. Aku juga punya keinginan Mbak Mel, selain pengen utang lunas juga pengen banget bisa punya rumah sendiri. Aslinya nggak enak banget hidup setelah menjanda dan punya keluar dan pulang ke keluarga lagi. Sekian ceritaku Kak Mel. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Meca di Jawa. Mbak Meca, aku bisa sih ngerasain ya, ngerasain yang kamu rasain, walaupun aku nggak ngalamin gitu ya, nauzubillah gitu ya. Alhamdulillah suami sama aku masih baik-baik aja gitu ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat, amin aminin ya teman-teman ya. Tapi aku ngerasain karena aku pernah LDR sama suami. Aku kalau hamil melahirkan tuh aku pasti tinggal sama keluarga, dan suami aku tetap bekerja di luar kota, dan itu rasanya nggak enak banget. Karena kalau kita udah nikah pasti enaknya tinggal sama ya pasangan kita. Kalaupun kita sudah seperti yang mbaknya gitu ya tetap lebih enak kita hidup sendiri teman-teman. Kalau udah punya keluarga, udah punya anak, enakan hidup sendiri. Mau rumah kita kecil, mau kita ngontrak, enak hidup sendiri daripada kita hidup sama keluarga sendiri. Biar gimana tetap gak enak kalau kita udah punya keluarga teman-teman. Mbak, kamu berdoa terus, mudah-mudahan nanti bisa tinggal sendiri ya, bisa tinggal sendiri, nggak tinggal sama keluarga lagi. Tinggal maksudnya ya kalaupun tetap deket keluarga tapi beda rumahnya gitu ya, nggak numpang sama. Walaupun kakak sendiri gak enak rasanya gitu kan, batin juga kan. Kamu mesti baca salawat berapa? Sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tidak ada patokan dalam bersolawat. Teman-teman selalu ingat, Mbak, ingat ya, tidak ada jumlah khusus dalam bersolawat, gak ada. Tapi sepengalaman aku dan sepengalaman teman-teman, kalau mau doanya cepat diijabah, kalau mau semuanya lancar, jangan 100 baca munjiatnya, minimal 500. Baca dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ngomong-ngomong kayak ketinggian tadi ngambilnya ya, jadi teriak-teriak ya. Masya Allah Mbak, 500 yuk. Kan gak ngapa-ngapain, gak kemana-mana, jaga warung aja kan bisa 500. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka alat darajat, wa tubalighuna biha salagayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Bisa kekejar 500 ya. Bismillah. Harus paksa memang, kalau mau banyak tuh harus paksa, kita bener-bener duduk diem abis sholat tuh baca 100. Kalau nggak sanggup 150 deh. Nanti selanjutnya, jadi tiap abis sholat kan 50
5 kali sholat kan 5 kali sholat udah 250 kan, tambahin duha 50. Paksain, nggak bisa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa teman-teman. Mau baca munjiat banyak tuh harus kita sediakan waktu khusus. Dapat kan 300, nanti 200-nya sambil aktivitas. Insya Allah bisa 500. Kamu istiqomah 500, enak hidup kamu ya, lancar semuanya. Orderan affiliate ntarnya kenceng, orderan affiliate-nya. Apalagi kalau kamu bisa baca 1000 kali sekali duduk, Masya Allah. Tapi kalau memang nggak sanggup, apalagi punya anak kecil, ya udah bacanya yang aku jelasin tadi ya. Cobain deh, itu Masya Allah dahsyat banget nih teman-teman ya. Karena aku ngalamin sendiri, aku saat baca munjiat itu sampai 500 ke atas ya, itu orderan affiliate memang kenceng banget, Masya Allah. Ya, aku bisa dapat orderan affiliate itu bisa minimal tuh 1 juta omsetnya. Jadi Masya Allah, jadi Mbak ayo kejar, bismillah ya. Ingat, kejar ampunan Allah, teruslah bersyukur walaupun tidak mudah. Tapi setidaknya bersyukur apa? Kenal sholawat, karena tidak semua orang mengenal sholawat dan mau mengamalkan sholawat ya. Itu udah jadi petunjuk. Setiap doa minta kerja, anak sakit, teman-teman, Mbak ya. Uang bisa kita cari, tapi kebersamaan bersama anak nggak bisa. Kalau waktu dia udah makin besar, udah nggak bisa kembali lagi, dia jadi kecil nggak bisa ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang bekerja salah, nggak ya. Kalau kalian memang sudah jalannya bekerja, udah jangan jadi aduh jadi nyesel, jadi gimana, jadi nyalain aku ntar, enggak ya. Jalan hidup masing-masing kan. Kalau kalian kerja tapi ada orang tua yang ngeliatin anak, ada yang jagain anak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kerja bingung anak taruh di mana, gaji juga belum tentu cukup untuk bayar orang untuk jaga anak, kumaha atuh ya. Udah fokus urusin anaknya ya, kasihan ya. Lanjut, aku baca testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Iva di Jatim. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya Iva dari Jatim. Halo Mbak Iva, salam kenal ya. Dan alhamdulillah ini testimoni ketiga. Oh, bukan salam kenal berarti ya, udah kenal kita berarti. Tiap hari selalu mantengin YouTube-nya Mbak Mel, bener-bener bikin semangat ngedawamin sholawat, gak pernah terlewatkan sehari pun. Alhamdulillah ya Allah, ini dari 26 Juni, mantengin terus ya pasti ya. Sementara ini baru dibaca testinya, sabar ya. Lanjut, anak saya perempuan Mbak Mel, masih kelas TKB dan akan lulus. Sebelum acara kelulusan dia selalu bilang, Bunda aku pengen dapet piala waktu wisuda nanti. Karena dia sering ikut serta kalau ada wisuda-wisuda kakak kelasnya, seperti membaca surat pendek juz 30 atau tari-tarian. Dan dia sering melihat kakak-kakak kelasnya dapat piala karena berprestasi. Acara wisuda pun tiba, aku bilang ke anak saya nanti dikencengin ya sholawatnya, pasti nanti dapat piala dari Bu Guru. Bunda bantu juga, alhamdulillah saya ajarkan selalu ke anak saya untuk membaca sholawat Jibril setiap harinya Mbak, nggak banyak, 200 setiap harinya. Masya Allah masih TK udah baca sholawat Jibril, keren. Alhamdulillah ya Allah, nama anak saya dipanggil Mbak Mel beserta 2 temannya ke atas panggung, dan saya pun ikut naik ke atas panggung beserta wali murid lainnya. Terharu, pengen nangis, bahagia campur aduk. Anak saya menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Dia bawa piala dan dia tenteng hadiah dari gurunya. Masya Allah, tuh kan jadi sedih kalau ngebahas anak ya. Testi selanjutnya, suatu hari saya tidak punya uang Mbak Mel, suami pun di dompet hanya tinggal 25.000. Bingung, besok gimana? Saya kencengin sholawat munjiat 500 dan Jibril tidak tentu, kadang 1.000 sampai 5.000. Malamnya keinget kalau odol di rumah habis, belilah di warung dekat rumah, ternyata habis, terpaksa harus ke minimarket. Kesanalah saya dengan anak saya. Tiba-tiba waktu lihat-lihat odol ada mertua di belakang saya. Beliau berdua belanja karena mau berkunjung ke rumah saudara yang menempati rumah barunya. Dan alhamdulillah Pak mertua ambil uang di dompetnya dan memberi cucunya 100.000. Bapak baik banget, makasih. Ya Allah, kan bukan bapak mertua aku ya. Lagi-lagi berkah sholawat, Masya Allah, alhamdulillah. Maaf Mbak Mel kepanjangan, sehat selalu untuk Mbak Mel, keluarga sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, the power of salawat. Allah kalau udah menolong hambanya itu di luar nalar. Kita nggak pernah bisa kayak kira-kira ntar pertolongannya gimana ya, ntar caranya nggak bisa teman-teman. Dan pertolongan itu nyata, pertolongan itu ada, pertolongan itu pasti datang. Masya Allah banget, ini keren banget teman-teman. Biasain anak-anaknya baca salawat seperti anaknya Mbak Iva di Jatim. Biasa bersolawat, nggak banyak, gak usah banyak,
banyak. Anak-anak mas suruh 200 aja udah alhamdulillah. Nggak usah 200-100 aja alhamdulillah. Atau minimal ajarkan dia pagi 10, sore 10. Mau berangkat sekolah 10 sama kita ya ikutan juga. Jadikan dia ikutan ya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Begitu teman-teman, Masya Allah. Jadi kalau kepengen apa-apa anak kita jadi tahu, oh aku dari kecil udah terbiasa kepengen apa-apa sholawatan, nanti sampai gede dia terbiasa kepengen apa aja dia akan baca sholawat. Anak kecil juga manusia, sama kayak kita. Awalnya dia males, tapi karena dia istiqomah, dia ada benteng diri sehingga dia rindu dengan salawat dan dia terus bersalawat. Contohnya anak aku sendiri, ya itu si adik susah banget disuruh salawat. Berat banget salawat. Sampai aku waktu nilainya jelek, aku bilang ya udah kamu baca 100 salawat deh. Nanti abis itu kamu doa. Tapi sekarang Masya Allah dia udah terbiasa salawat. The power of salawat, gak perlu disuruh lagi. Bangun tidur itu yang dilihat tasbihnya tuh. Tapi aku selalu, jangan lupa ingetin ya, aku selalu mengingatkan anak-anak untuk sebelum salawatan sikat gigi dulu minimal, mandi sikat gigi, jangan sampai salawatan kita belum sikat gigi ya. Bukannya apa-apa ya, itu kan adab ya teman-teman. Masa kita baca salawat tapi kita dalam keadaan yang masih kotor baru bangun tidur, ya enggak? Sikat gigi dulu dong ya, cuci muka ya kan, walaupun kita tetap pakai daster, masak dan lain-lain ya teman-teman ya. Masya Allah, the power of salawat. Makasih buat teman-teman yang ngasih testimoni. Tadi ada Mbak Iva sama satu lagi lupa deh, Mbak siapa, maaf ya Mbak, lupa nih aku mah baru ini udah lupa lagi. Pikun Wati, maklum faktor U ya. Makasih semuanya yang udah ngasih testimoni hari ini. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga lancar terus rezekinya, segera diijabah doanya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.